Baik saudaraku, hidupku, baik untuk kalian, demikian juga matiku, baik untuk kalian. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang bila kita renungi dalam-dalam akan membuat kita menangis. Karena di dalamnya tersimpan cinta yang begitu luas, cinta yang melampaui waktu, jarak, dan bahkan kematian. Beliau bersabda, "Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum." Hidupku baik untuk kalian, dan matiku pun baik untuk kalian, saudaraku. Kalimat ini bukan sekadar sabda, tetapi pernyataan kasih dari hati yang paling lembut yang pernah diciptakan Allah di muka bumi. Hidup Rasulullah, rahmat yang menghidupkan. Ketika Rasulullah SAW masih hidup di dunia, setiap langkahnya adalah cahaya, setiap pandangannya adalah rahmat, dan setiap kata yang keluar dari lisannya adalah obat bagi hati yang sakit. Bayangkan engkau hidup di Madinah pada masa itu. Engkau melihat beliau keluar dari masjid, senyumnya meneduhkan, suaranya lembut, dan kehadirannya membuat orang yang paling resah sekalipun menjadi tenang. Para sahabat pernah berkata, tidak ada hari yang lebih indah bagi kami daripada hari ketika kami memandang wajah Rasulullah SAW. Karena wajah beliau adalah cermin kasih Allah di dunia. Setiap kali engkau menatapnya, engkau merasa dosa-dosamu luruh, hatimu bersih, dan hidupmu terasa penuh makna. Itulah mengapa beliau bersabda, hidupku baik untuk kalian. Selama beliau hidup, wahyu turun, ajaran Islam ditegakkan, dan hati manusia dibersihkan dari kegelapan. Beliau hidup bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita semua, untuk menuntun umat dari gelap menuju terang. Doa Rasulullah untuk umatnya. Saudaraku, tahukah engkau bahwa bahkan di tengah kelelahan, Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kita? Dalam satu malam panjang, beliau salat hingga kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau begitu keras beribadah padahal dosamu telah diampuni?" Beliau menjawab lembut, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Tapi malam itu ada yang lebih dalam. Ketika beliau rukuk dan sujud, air matanya jatuh. Dan bibirnya bergetar menyebut, "Ya Allah, umatku, umatku." Sampai malaikat Jibril turun bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Aku takut kalau umatku tidak selamat." Lalu Allah berfirman melalui Jibril, "Wahai Muhammad, kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu, tapi orang tidak akan memaafkan." Subhanallah, begitulah cinta beliau kepada kita. Bahkan ketika belum mengenal wajah kita, beliau telah memohonkan ampun untuk kita. Itulah makna hidupku baik untuk kalian. Selama hidupnya, Rasulullah SAW menjaga umatnya dengan ilmu, doa, dan matiku baik untuk kalian. Namun keajaiban cinta Rasulullah SAW tidak berhenti di situ. Beliau bersabda, "Dan matiku pun baik untuk kalian." Bagaimana mungkin wafatnya beliau tetap membawa rahmat bagi kita? Ulama menjelaskan bahwa meski Rasulullah SAW telah berpindah ke alam barzakh, beliau tidak benar-benar jauh. Ruh beliau hidup di sisi Allah, dan Allah memperlihatkan amal umatnya kepadanya. Dalam sebuah hadits syahih disebutkan, amal umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari. Jika aku melihat kebaikan, aku memuji Allah. Dan jika aku melihat keburukan, aku memohon ampun untuk mereka. Subhanallah. Bayangkan saudaraku, setiap kali engkau berbuat baik, Rasulullah SAW mengetahui dan memuji Allah karenanya. Dan ketika engkau tergelincir dalam dosa, beliau tidak mencaci tapi berdoa, "Ya Allah, ampunilah umatku." Maka benarlah sabdanya, "Matiku pun baik untuk kalian." Karena bahkan setelah wafat, beliau masih menjadi syafaat, masih menjadi rahmat, masih menjadi sebab turunnya ampunan Allah bagi umat yang mencintainya. Sholawat, jembatan cinta antara kita dan beliau, SAW. Saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa mencintai seseorang yang belum pernah kita temui? Bagaimana mungkin hati ini bisa menangis ketika nama Muhammad SAW disebut? Itu karena cinta beliau telah ditanamkan Allah di dalam hati setiap mukmin. Dan sholawat adalah cara kita menyambungkan cinta itu.
Solawat bukan hanya zikir di bibir, tetapi napas cinta yang menghidupkan ruh. Allah sendiri berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Setiap kali engkau bersolawat, engkau sedang ikut dalam arus rahmat ilahi yang mengalir dari langit. Engkau ikut menyebut nama yang paling dicintai Allah. Dan setiap kali solawat itu keluar dari hatimu, malaikat membawanya ke hadapan Rasulullah SAW, dan beliau menjawab salam itu. Tidaklah seseorang bersolawat kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku, sehingga aku menjawab salamnya. Subhanallah, setiap kali engkau bersolawat, seolah-olah Rasulullah SAW sedang menatapmu dan menjawab dengan senyum. Keajaiban solawat, kisah nyata saudaraku. Banyak sekali kisah nyata dari orang-orang yang hidupnya berubah karena solawat. Karena solawat bukan hanya ibadah, tapi juga jembatan antara dunia dan akhirat. Keajaiban di padang pasir, seorang lelaki dari Mesir tersesat di padang pasir tanpa air. Dalam keputusasanya, ia hanya mengucap solawat tanpa henti. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki berpakaian putih yang menunjukkan jalan ke arah mata air. Setelah ia minum, orang itu menghilang. Dalam mimpinya malam itu, Rasulullah bersabda, "Engkau memanggilku dengan solawatmu, maka aku datang menolongmu dengan izin Allah." Solawat bukan sekadar zikir. Ia adalah doa yang diijabah dengan cara yang hanya Allah tahu. Pemuda yang doanya dikabulkan, seorang pemuda berdoa siang malam untuk kesembuhan ibunya, tapi tidak kunjung terkabul. Lalu seorang ulama berkata kepadanya, "Apitlah doamu dengan solawat di awal dan di akhir." Pemuda itu mengikuti nasihat itu. Ia membaca, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Ya Allah, sembuhkan ibuku. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dalam beberapa hari ibunya sembuh total. Dan malamnya, pemuda itu bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata, "Doamu dikabulkan karena engkau menghiasi permohonannya dengan cintaku." Penolong di alam kubur, diriwayatkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Seorang ulama bermimpi melihat temannya di alam kubur. Kuburnya bercahaya terang. Ketika ditanya amal apa yang paling bermanfaat baginya, ia menjawab, "Solawat kepada Nabi SAW." Saat malaikat datang menanyaku, Rasulullah hadir dan berkata, "Biarkan dia, karena ia kekasih yang sering menyebut namaku." Subhanallah. Solawat bukan hanya menolong di dunia, tapi juga menjadi pelindung di alam kubur dan cahaya di hari kiamat nanti. Solawat, jalan menuju cinta sejati, saudaraku. Cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya ucapan, tapi kehidupan yang dibangun atas teladannya. Bersolawat berarti menyalakan api cinta itu di dalam dada. Setiap ucapan solawat adalah percikan cahaya yang mengikis. Dan ketika hati sudah dipenuhi cinta kepada Rasulullah SAW, engkau akan malu berbuat dosa. Engkau akan mudah memaafkan. Engkau akan lembut kepada sesama. Karena cinta sejati kepada beliau akan memantulkan akhlaknya dalam dirimu. Hiduplah dalam cinta Rasulullah SAW, saudaraku. Rasulullah SAW hidup untuk kita, mati pun tetap untuk kita. Cintanya tidak padam. Bahkan sampai hari kiamat nanti, beliau menunggu di telaga Al-Kautsar, menyambut umatnya satu persatu dengan senyum. Seraya berkata, "Mari umatku, umatku." Maka jangan biarkan hatimu kering dari solawat. Jadikan ia teman perjalananmu. Bacalah dikala sedih, dikala takut, dikala sepi. Karena setiap kali engkau bersolawat, Rasulullah SAW mendengarnya. Dan semoga kelak, ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dengan wajah berseri, karena Rasulullah SAW berkata, "Aku mengenali umatku dari cahaya solawat di wajah mereka." Semoga hidup kita menjadi baik karena beliau, dan mati kita pun menjadi baik karena cinta kepada beliau. Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad an-Nabi al-Ummi al-Habib al-Ali, al-Qadr al-Azim al-Jah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.